Sore buat sahabat-sahabatku di mana saja berada. Sore ini saya akan merilis satu konten yang memang beberapa hari ini saya agak menuju ke Tom Lembong beserta Luhut Binsar Panjaitan yang tadi pagi saya rilis teman-teman ya. Namun sore ini saya akan merilis satu konten untuk meneruskan apa yang dikatakan oleh sahabat kita Rismond Sianipar. Namun sebelum masuk teman-teman, coba ingat gak teman-teman ketika ada seorang jurnalis yang bertanya kepada Pak Jokowi seputar tentang ijazah palsu. Bagaimana pendapat Pak Jokowi? Dan Pak Jokowi mengatakan itu kan isu-isu yang lama yang tidak bertanggung jawab. Bahkan apalah kata Pak Jokowi. Bahkan kata Pak Jokowi, biarlah dalil-dalil tersebut yang membuktikannya. Paham teman-teman? Namun sebelum kita masuk, kita intro dulu. Sebentar teman-teman. Kita lanjut ya. Sahabat-sahabatku, saya akan mengajak teman-teman bagaimana mengawasi, menganalisa agar kita juga bisa memahami bukti-bukti yang disampaikan oleh saudara Rismond Sianipar. Ya, salah satu bukti yang sangat luar biasa yang menjadi panduan kita untuk kita bisa bertanya apakah benar palsu atau tidak. Namun sebelum saya masuk ke situ teman-teman ya, ini kita bahas dulu seperti apa yang saya katakan di statement saya pertama. Pak Jokowi mengatakan biarlah dalil-dalil tersebut yang membuktikan. Kalau memang teman-teman sepaham, ayo komen. Dan kalau tidak, silakan komen. Kita tunggu video selanjutnya. Mungkin di media sering dipertanyakan adalah nomor registrasi ini. Nah, nomor register ini biasanya yang kalau saya lihat di media sosial itu tidak nampak. Nah, padahal ini ada. Ya, saya nggak tahu kenapa bisa terjadi seperti itu. Tiba-tiba ada orang lain mengatakan, oh Pak Wali Kota itu menggunakan ijazah palsu. Padahal tidak ada urusannya. Nah kemudian dari Pak Jokowi mengatakan itu tidak benar tuduhanmu itu. Lantas dari pihak Egy Sujana mengatakan kalau tidak benar buktikan dong katanya. Loh kok kami yang membuktikan? Kalau Anda menuduh Pak Jokowi memiliki ijazah palsu, buktikan dong bahwa ijazah Pak Jokowi itu palsu. Kok Pak Jokowi disuruh buktikan ijazahnya palsu? Kok Jokowi yang disuruh buktikan bahwasanya ijazahnya palsu? Bung Otto, memang ilmu kami belumlah setara dengan ilmu Bung Otto, pakar hukum, profesor, doktor, dan sebagainya. Bahkan pengacara yang terkenal melebihi dari segala-galanya. Kami adalah masyarakat Indonesia yang labelnya dungu, bodoh, dan sebagainya. Tapi kami, walaupun bodoh atau dungu atau apapun kalian sebut, kami adalah masyarakat Indonesia yang butuh kejujuran, butuh keberanian, butuh keadilan, butuh pembuktian. Bukan butuh Nina Bobo yang selama ini diberikan oleh Pak Jokowi melalui bansos-bansos dan sebagainya. Seperti kata Bung Otto Hasibuan, yang bisa membuktikan bahwasanya itu palsu, kenapa harus kalian paksa Jokowi? Aduh. Jadi siapa lagi Pak? Kuntilanak? Hantu? Yang menunjukkan? Sama saja kan bahasa Bapak itu seperti yang dikatakan oleh Pak Jokowi. Biarlah dalil-dalil tersebut yang membuktikan. Kalau kita, seorang warga negara dituduh mempunyai ijazah palsu, tentu secara respek kita akan melakukan sesuatu. Minimal kita lapor ke aparat penegak hukum perihal pencemaran nama baik, kebohongan publik, dan sebagainya. Tapi lagi-lagi semua ini hanya ulasan-ulasan tanpa bukti.
skenario tanpa bukti. Makanya, apa yang dikatakan oleh saudara Rizwan, bagi juga sahabat kita yang sekarang ditahan, hanya mereka kurang data-data mungkin. Kalau menurut saya, apa yang dikatakan oleh saudara Rizwan dengan data-data sangatlah memuaskan. Kami juga butuh pembuktian agar kami tidak terderai lagi. Sudahlah cukup. Rilis OCCRP mengatakan pemimpin, salah satu pemimpin atau kepala negara terkorup di dunia, ada wakil presiden, ada nama presiden kita. Apa kita tidak malu? Cukuplah, buktikanlah. Tapi teman-teman, sahabat-sahabatku, silakan komen di kolom komentar apa pendapat teman-teman mengenai perihal apa yang dikatakan oleh Otto Hasibuan, seorang pengacara kondang dan terkenal. Namun, supaya kita lebih paham lagi, kita saksikan apa yang dikatakan oleh saudara Rizwan Sianipar yang gak habis-habis data-data dan buktinya. Sebentar teman-teman. Oke, masalah ijazah lagi ya, padahal gampang sekali sih sebenarnya. Kalau Pak Jokowi benar-benar alumni UGM, ijazahnya asli, kenapa sih harus Bambang Tri dan lainnya itu harus masuk penjara? Kasihan kan Pak, ya kan Pak? Itu loh, Anda kan pejabat publik saat itu, harusnya kan terikat pada transparansi publik lah, gitu ya, transparansi publik, dibayar rakyat ya harus terbuka. Bang Otto juga kenapa nggak pada saat konversi itu ya, bukannya orang disuruh membuktikan, tapi kan lebih gampang kalau pada saat konversi ya ditunjukkan saja ijazah aslinya. Kalau masih ada juga orang yang ragu, ya bisa dilakukan tes karbon ya, uji karbon bahwa kertas itu ya pada sekitar tahun 85-an. Ya tinggal begini aja ini jasa saya ini S1 Pak Jokowi kan gini, ya kan? Terus ini jasa S2 saya juga ini, ya. Jadi ini aja, apa sih susahnya? Terus kalau masih ada mereka yang yang ragu, ya udah ayo kita lakukan uji karbon. Kertas saat itu usianya udah berapa itu, kan begitu aja daripada rumit-rumit ya. Inilah ya, jadi banyak sekali yang meragukan ya, termasuk saya lah, karena kalau saya kan yang ilmiah nggak perlu dari testimoni kesaksian dari si A si B, teman saya kuliah, saya ikut mapala segala macam, itu kan tidak membuktikan bahwa Anda punya ijazah. Bisa jadi pernah kuliah, tetapi ijazah punya nggak, lulus nggak, kan itu ya. Kalau dari testimoni teman-teman, kalaupun benar teman-temannya itu benar-benar di Fakultas Kehutanan UGM ya. Dan yang kita lihat di beritanya di sini, ada di sini ya, Dekan Fakultas Kehutanan UGM, ijazah Jokowi ditulis tangan halus seperti teman-teman lainnya. Saya bingung ya, mananya yang ditulis tangan halus ya? Nih dari Sigit ya, itu Dekan Fakultas Kehutanan UGM ya, Sigit Sunarta ya, dimana di situ persis. Jadi formatnya untuk Fakultas Kehutanan sama, artinya ditulis dengan tulisan tangan halus. Nah, kalau untuk fakultas lain saya tidak tahu secara pasti, tapi kalau di Fakultas Kehutanan seragam seperti itu. Kenapa lah nggak Pak Sigit ini minta aja dari Pak Jokowi yang aslinya mana? Kalau ada yang mau ragu ya, yuk uji karbon ini ya, kertasnya kan gitu. Inilah dia Luhut Binsar Panjaitan yang selalu berkata, memang benar, kami hormati semua presiden dan wakil presiden, mantan presiden dan mantan wakil presiden. Tetapi kami ingatkan, kami butuh pemimpin yang memang benar-benar jujur, bukan bohong. Kami butuh pemimpin yang tidak gila kekuasaan. Luhut Binsar Panjaitan, Anda lahir di Tapanuli Utara. Baiknya sisihkanlah tanganmu, sisihkanlah sesuatu yang bisa kau sisihkan buat warga yang terkena dampak food estate atau agraria. Salah satu perusahaan Bapak ada di kampung saya, Pinto Bosi. Di situ ada sekolah yang Bapak dirikan. Memang sangat bermanfaat buat para warga-warga penduduk setempat.
Namun, setahu saya, yang kuliah di situ rata-rata yang punya uang. Kalaupun ada, masih bisa dihitung. Apa itu? Penghormatan. Lihatlah, mari kita berkaca pada diri kita sendiri. Apakah sejak 10 tahun itu Bapak sudah melakukan kebenaran untuk kemakmuran rakyat Indonesia, khususnya di kampung kita, di Tapanuli Utara? Belum. Kalau begitu teman-teman, seperti apa yang kita sepakati bersama, ayo kita selalu mengawasi jalannya pemerintahan, terlebih dengan pemerintahan mantan presiden yang kemarin. Kita harus koreksi kejujuran, kebenaran, bukan kebohongan. Indonesia pasti akan jaya kalau pemimpinnya tidak bohong dan bukan omon-omon. Hidup rakyat Indonesia. Merdeka, merdeka, merdeka.